analisis data kualitatif? Oke, pada dasarnya data yang kita kumpulin itu sebenarnya seperti Lego, bukan Lego ya, puzzle inilah ya. Begitu banyak data yang kita kumpulkan, dan itu akan semakin ruwet sebetulnya ketika, bukan ruwet sih, semakin challenging ketika data itu sebetulnya menjadi data kualitatif. Karena kalau data kuantitatif, merely dia bisa lebih mudah kita klasifikasikan ya. Maksudnya gini, kalau data kuantitatif pada dasarnya kita bisa melakukan apa ya, kita mainin data itu gitu sebetulnya, lebih mudah kita mainkan data itu. Tapi gitu kita berbicara dengan data kualitatif itu lebih challenging untuk kita bisa analisis gitu ya. Seperti di gambar ini sih, ini sebenarnya cuma penggambaran yang coba digambarkan bagaimana sih sebetulnya kita melihat data. Kalau kita pertama kali lihat puzzle begini, kita pasti langsung kepikiran di otak kita untuk kalau saya, teman-teman pastinya juga begitu, mengkelompokkan yang ini, gambar ini yang warnanya, basisnya, oh ini ada warnanya ya, warnanya ada yang putih di bagian atas, ada yang putih, pen colors, red, oke, ada yang putih di sini, ada yang merah, ada yang kuning gitu ya, ada yang warnanya merah dan kuning, terus kita juga melihat ada yang kebalik ini bisa kita sampaikan sebagai, wah ini jangan-jangan outlier ya, ini gambarnya kebalik gitu misalnya gitu ya, ada yang hijau gitu ya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita melihat sebuah data, kita coba kelompokkan data itu supaya mampu kita analisis, itulah proses analisis yang kita lakukan sebetulnya. Karena data itu pasti scatter, data itu pasti banyak, data hasil interview pasti beragam, pasti kita coba misalnya kita menggunakan meskipun kita menggunakan menggunakan unstructured, tapi pasti ininya hasilnya masih beragam, masih ceritanya masih banyak. Nah ini yang biasanya harus kita lakukan, challenge yang harus kita lakukan di proses analisis. Nah ini tadi yang saya sampaikan sebenarnya di depan. Kalau misalnya kuantitatif, dia basisnya pasti lebih ke score to answer kan, hasil akhirnya berapa gitu ya. Dan dia pasti lebih mudah karena, bukan lebih mudah, mostly lebih tipikal datanya bisa lebih seragam gitu ya, karena dia lebih kayak close end questionnaire-nya pasti close end, dia pakai Likert, misalnya di Likert-kan berapa gitu, 1, 2, apakah Anda setuju, apakah Anda memiliki feeling yang sama gitu. Kalau misalnya kemarin teman-teman ingat ketika kita ada presentasi terkait dengan pengumpulan data kualitatif, yang ada orang jualan es krim itu, kalau orang kuantitatif akan menanyakan berapa banyak es krim yang Anda sudah beli gitu ya. Sedangkan kalau yang kita data kualitatif, kita akan bertanya, kenapa Anda memilih es krim yang warna kuning misalnya. Itu yang kalau teman-teman masih ingat di paparan di PowerPoint waktu kita diskusi terkait dengan bagaimana pengumpulan data kuantitatif ataupun pengumpulan data kualitatif. Sedangkan kalau di kualitatif, karena posisinya open-ended, questionnya biasanya bisa berkembang banyak gitu. Kalau teman-teman kita lihat kemarin berdiskusi terkait proposal, teman-teman banyak cerita tentang bagaimana teman-teman ngumpulin data kualitatif gitu ya. Bukan ngumpulin data kuantitatif, tapi teman-teman banyak bermain dengan bagaimana saya akan mengumpulkan data kualitatif, saya akan melakukan semi-structured interview. Nah, setelah itu kita mau ngapain? Nah, ini transcription. Kita harus mulai mentranscription kan wordnya. Jadi kita mau transkripin gitu. Orang itu ngomong apa gitu, orang yang kita wawancara itu ngomong apa. Itu harus kita mulai tuliskan. Kita harus mulai mampu menulisin, kan orang itu bicara ya. Ketika kita orang itu bicara, kita harus mampu tuliskan supaya baseline-nya bisa kita analisis gitu loh. Nah, tapi itu memang jadi besar karena misalnya kita orang ngomong sejam, kita naskripin omongan orang yang sejam itu bisa berjam-jam kemudian gitu. Itu pun ada yang miss gitu ya. Jadi itu proses challenge yang lumayan cukup besar di proses analisis data kualitatif. Ini prosesnya. Oke, sorry.
sorry ya, saya harus lihat 3 komputernya. Right. Oke, sorry. Ya, oke. Ini posisinya ya, kalau di kuantitatif versus di kualitatif. Nah, teman-teman kemarin kan banyak bercerita di sini nih. Kita akan menggunakan data kualitatif untuk melakukan penelitian dan seterusnya. Oke. Nah, yang hal lain yang cukup menarik adalah ketika kita ngomongin kuantitatif data, analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif, kita biasanya lihat kalau kuantitatif itu datanya sudah terkumpul ya, datanya sudah ada gitu, datanya kita analisis, kita setelah kumpulin datanya setelah kita kumpulin, baru merely kita analisis data itu. Jadi setelah dilakukan pengumpulan data. Nah, di kualitatif biasanya menjadi ongoing proses gitu ya. Karena di saat yang bersamaan kita melakukan pengumpulan data, di saat bersamaan kita melakukan analisis. Buktinya gimana? Ketika kita melakukan wawancara semi-structure, kita wawancara, kita punya daftar list wawancara. Kemarin saya sempat share bagaimana saya melakukan proses wawancara, di mana ada daftar list pertanyaan saya. Di saat kita melakukan wawancara, di saat yang bersamaan kita melakukan analisis, ketika dia melakukan respon, kira-kira responnya bisa kita kembangin nggak gitu? Dalam konteks itu, kita bisa perdalam nggak sih responnya? Atau responnya menimbulkan sebuah pertanyaan baru gitu, yang perlu kita analisis lebih jauh. Terus ataukah kita harus menegasi cerita dia gitu, misalnya dia banyak banget nih bercerita gitu, panjang lebar nggak jelas judulnya, terus kita harus cut nih, oh ini kayaknya nggak related nih, dia terlalu melebar kemana-mana nih, kita harus balikin lagi nih. Nah ketika kita balikin, kita melakukan analisis, kira-kira ini pas nggak ya? Gitu. Analisis adalah ketika kita berinteraksi di saat yang bersamaan. Jadi ketika saat kita melakukan pengumpulan data, di saat yang bersamaan kita menganalisis ceritanya. Nah, analisis ini akan berbahasa lainnya konkuren atau bersamaan ketika kita juga setelah melakukan interview. Kita melakukan transcribing data dari hasil interviewnya, nanti kita coba lihat pattern-nya dari hasil interview yang kita lakukan. Kelihatannya ruwet ya, tapi sebetulnya tidak begitu juga. Jadi lebih gampang. Jadi sebenarnya kalau di kuantitatif kita cari data sekunder, dapat datanya, kita analisis, kita run di OS lewat pakai Excel, mau pakai SPSS, mau pakai Stata, mau pakai R, terserah. Di run, ketemu data yang bisa dilakukan. Analisis dilakukan oleh mesin, gitu, proses mesin. Nah, kalau di kualitatif itu mostly ya kita yang melakukan. Jadi orang yang melakukan. Sebagai researcher lah yang melakukan. Mesin hanya membantu membuat data itu menjadi lebih terstratifikasi. Mesin membantu kita untuk melihat data itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan proses analisis. Itu yang dilakukan oleh NVivo, Temat, atau yang lain banyak. Itu salah satu yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Right. Nah, ini kenapa tadi saya bilang, kenapa penelitian kita ketika menggunakan data kualitatif itu lebih challenging, karena data kualitatif itu bisa macam-macam. Yang tadi saya sampaikan, ketika kita ngomong kualitatif bisa ngomongin hasil wawancara itu kan data verbal, hasil ngobrolan dia. Kita seperti sekarang nih, saya ngomong ke teman-teman gitu, verbal. Saya ngomong sejam gitu, teman-teman transkrip jadi panjang, bisa berjam-jam kemudian gitu. Karena mendengarkan, nulis lagi, terdengarkan. Kalau misalnya di pengadilan itu kan ada yang namanya steno apa gitu, saya lupa. Yang ngetik cepat itu di pengadilan, kecil gitu alatnya. Basically seperti itu. Tapi kita pasti biasanya menggunakan alat bantu ya, jadi ya kayak menggunakan perekaman. Supaya apa? Supaya data ataupun bercerita yang disampaikan oleh informan tidak miss. Ini penting gitu ya, karena kalau kita melakukan proses wawancara gitu, terus kita ambil data-data yang kita inginkan saja, yang maksudnya gini, yang kita ingin keluar di penelitian kita, gitu ya, bukan data yang memang terkait related dengan penelitian kita, tapi data yang ingin kita keluarkan, yang harapan kita keluarkan di penelitian. Kalau datanya itu berseberangan kita nggak keluarin, ya itu jadi nggak reliable. Artinya kita seperti falsifikasi hasil, itu nggak boleh. Itu adik kakak sama plagiarisme. Kalau plagiarisme kita ngambil dari orang, kalau falsification kita ngambil
cerita yang kita mau keluar di tulisan kita. Nah itu juga sama aja, nggak boleh. Itu dosa besar juga di proses penelitian. Nah yang kedua data tekstual. Data tekstual itu ya data yang terkait dengan misalnya putusan pengadilan, data-data minutes meeting gitu, minutes atau hasil RHR gitu ya. Kalau di kantor-kantor pemerintahan itu biasanya LHR, notula rapat. Apa yang sudah diputuskan dalam sebuah meeting terkait dengan kebijakan tertentu, misalnya kan teman-teman banyak tuh terkait dengan analisis kebijakan apa itu kemarin ada salah satu penyuluhan pajak, kebijakan apa itu kan sebetulnya bisa kita cek kalau misalnya baseline-nya adalah menggunakan hasil minute meeting yang kita dilakukan oleh objek yang kita teliti gitu ya, misalnya. Kita bisa tahu tuh pikirannya orang-orang, para komandan-komandan itu terkait dengan kebijakan yang mau diambil. Misalnya teman-teman pengen melakukan analisis misalnya agak gedean dikit gitu di Indonesia terkait dengan kebijakan insentif COVID gitu ya. Teman-teman boleh nggak minta gitu misalnya ke Direktur Jenderal Pajak ngomong, saya minta dong minute meetingnya, LHR-nya rapat Dirjen Pajak dengan keseluruhan direktur terkait pembahasan ini, insentif. Itu kan menarik banget. Itu saya pikir jarang juga tuh orang mau minta. Sebetulnya itu menjadi hal yang menarik. Saya pikir LHR ada beberapa hal yang rahasia, tapi rahasianya levelnya nggak sampai serahasia ketika kita ngambil data wajib pajak. Kalau data ini kan data bagaimana mereka berargumen terkait policy yang dilakukan, bagaimana policy ini penting untuk dilakukan atau tidak, ketika ada rapat di Board of Director di Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Itu menarik, nanti dianalisis bagaimana sih Pak Suryo misalnya Pak Dirjen untuk mengarahkan para direkturnya atau para direkturnya berargumen terkait bagaimana insentif ini bisa diterbitkan, sehingga nanti keluarlah misalnya surat edaran kita bisa sebut sebagai policy. Ya, itu model-model yang bisa kita lakukan dari data tekstual tadi. Data visual ya tentunya kalau teman-teman kemarin banyak itu bercerita juga terkait dengan bagaimana analisis tinjauan PPh pemotongan PPh pasal 22 di sebuah sekolah gitu. Data visual datang ke sekolah itu bagaimana bendahara itu berinteraksi. Jangan-jangan bendahara itu ya yang berinteraksi itu bukan bendaharanya gitu. Jangan-jangan orang lain yang melakukan itu gitu. Nah itu kan data visual harus dilihat gitu, siapa yang melakukan. Atau kemarin waktu sampelnya terkait dengan PPN impor gitu misalnya, hal-hal seperti itu jadi perlu juga untuk dilihat gitu misalnya. Jadi data visual, data tekstual. Nah, bagaimana data-data yang kita dapat tadi, minutes meeting, data verbal hasil wawancara, data visual yang kita lihat menjadi sebuah data kualitatif yang bisa kita analisis. Nah, itu yang menarik. Titik itulah yang menarik yang membuat proses analisis data kualitatif menjadi challenging buat kita. Ini tadi yang udah saya sampaikan dari depan sebetulnya. Jadi proses analisis data kualitatif itu bukan seperti data kuantitatif di mana kita ngambil data sekunder terus kita run selesai. Nanti begitu kita run kita lihat adakah outlier, apakah hasilnya sesuai, apakah nanti perlu kita uji untuk konsistensi data sama reliabilitas data misalnya. Bisa pakai macam-macam untuk kalau misalnya pakai model panel data, kita misalnya pakai pengujian-pengujian yang macam-macam. Nah kalau di kualitatif prosesnya bukan seperti itu. Prosesnya adalah kalau mereka nyebutnya adalah interaktif dan iteratif. Interaktif ya saat dia berdiskusi itu interaktif, dan iteratif dia berulang karena dia harus mencari informan kedua. Apakah informan kedua mempunyai perspektif yang sama? Dia harus mencari lagi informan ketiga. Apakah dia harus mencari lagi informan keempat dan seterusnya? Apakah pattern-nya ternyata sama nggak sih sebetulnya? Informan 1 bilang begini, informan 2 bilang begini, informan 3 bilang begini, informan 4 bilang begini, ternyata sama pattern. Iteratif berarti berulang. Interaktif ya saat itu dia melakukan analisis. Ketika dia bertanya,
elaborasi dari pertanyaan semi structure yang dia punya, dia bisa mengelaborasi lebih di sana. Oh, titik ini loh yang perlu kita perdalam gitu ya misalnya. Coba kita lihat nanti di informan 7 misalnya. Ternyata sama nggak ya informan 7 ceritanya gitu. Kita jangan sampai berasumsi bahwa pasti sama gitu. Kan kita sudah merencanakan tuh, kita mengambil, kemarin teman-teman juga menulis tuh, ada yang menulis mengambil informan 20, ada informan 10, yang harusnya teman-teman jelaskan adalah kenapa ngambil 10, kenapa ngambil 30, kenapa tempatnya di situ, kenapa 30 orang ini terpilih, kenapa 20 orang ini terpilih, bagaimana bisa ceritanya 20 orang yang terpilih. Itu bisa harusnya menjadi sebuah pertanyaan. Kalau itu dinaikkan levelnya, level berikutnya dari apa yang teman-teman lakukan, itu akan menjadi pertanyaan baru, kenapa harus 20? Gitu ya. Ada lagi nih yang masuk, keluar masuk. Alvira Intania, oke. Ini sebenarnya kenapa saya, kalau pakai password kan masuk sendiri gitu. Kalau tanpa password ini harus di-admit. Yang apa sih? Mungkin ada kendala jaringan, nggak masalah. Terus yang kedua, dia posisinya gradual, jadi nggak bisa semua datanya kita kumpulin, kita ambil gitu, nggak bisa. Kenapa? Ini bukan model kuantitatif. Kuantitatif datanya ada, ambil semua, selesai gitu ya prosesnya. Terus tinggal di run. Nah kalau ini datanya kita ambil sedikit-sedikit, nanti bisa jadi pakai model snowball. Satu informan ditanya, terus kira-kira siapa ya informanmu yang paling tahu gitu. Nggak bisa kita ngomong, Boy, misalnya dalam sebuah proses penelitian, misalnya kita tanya, let's say penelitiannya adalah teman-teman kemarin ngomongin tinjauan kepatuhan terus kita tanya orang yang melakukan proses tidak patuh itu siapa? Nggak mungkin kita bisa punya data yang DJP kan hanya menunjukkan orang yang mempunyai resiko tidak patuh dan orang yang terbukti tidak patuh. Kalau orang yang punya intensi tidak patuh, susah. Nah ini yang harus kita cari misalnya. Nah itu kan pakainya snowball tuh, misalnya kita nanya, kira-kira temanmu yang pengen ngemplang pajak siapa ya? Oh snowball, oh yang itu tuh, coba. Dia kemarin sempat ngemplang tuh dan berhasil, dia tidak ketangkap tuh sama DJP misalnya. Tanya, siapa lagi ya? Oh lagi. Dari awal kita nggak tahu nih jumlah yang ngemplang berapa banyak dalam sebuah KPP tadi. Atau yang kemarin ada cerita masalah penyuluhan itu kalau nggak salah. Ada proposal penelitian ngomong masalah penyuluhan pajak. Kan kita bisa tanya, kenapa penyuluhan pajak ini jadi berpengaruh dengan baik, gitu, misalnya mempengaruhi kita untuk comply, gitu, misalnya. Jangan-jangan cuma gara-gara, oh enggak, saya nggak comply amat, saya cuma pengen itu di kantor itu ternyata dikasih makanan, dikasih snack, saya datanglah, itu saya penyuluhan. Kita nggak pernah tahu, dan itu proses kedua. Reflektif dan refleksif. Nah, ini apa nih? Reflektif itu ya harus kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan. Refleksi adalah yang kedua adalah kalau misalnya ini kita di saat yang bersamaan mampu menganalisis ceritanya apa. Oh, kira-kira dia bercerita ini. Ceritanya apa ya? Misalnya gini, di saat saya melakukan penelitian tentang kebakaran lahan, misalnya, saya ketemu dengan seorang profesor di IPB, terus dia bercerita tentang, saya udah pernah cerita kayaknya, bercerita tentang bagaimana sebuah kebakaran itu tidak mungkin terjadi tanpa disulut oleh orang gitu ya. Jadi kebakaran itu nggak mungkin kalau di Indonesia itu pakai alam gitu. Terjadi alam itu susah banget, itu mungkin persentasenya 1%. Hampir keseluruhannya disulut sama orang. Proses ini di saat itu, ketika saya menerima informasi itu, ketika saya berbicara dengan informan lain, penegak hukum, saya mampu menilai apakah penegak hukum ini mampu mengidentifikasi itu ketika proses penegakan hukum terkait dengan kebakaran lahan. Karena kasus saya kan terkait dengan kebakaran lahan ya, di penegakan hukum di kebakaran lahan, analisisnya. Jadi gimana? Oh, ketika dia bercerita begini, begitu, begini, bahwa begini, penyidik melakukan begini, begitu. Saya bisa menilai gitu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari expert, saya bisa menilai, oh ini ternyata kurang pas nih. Oh ini kayaknya
saya harus elaborasi lebih jauh nih kayaknya. Oh kayaknya beliau berputar informasinya. Kenapa? Karena di saat itu kita harus mampu menggali lebih jauh untuk penelitian kita. Kalau enggak, keluar dari saat itu jadi tidak bisa dilakukan lagi gitu. Meskipun kita bisa bersurat-surat lewat email, kecenderungannya mereka akan lebih malas untuk membalas. Karena sudah selesai dianggap itu. Jadi saat itulah kita punya peran penting untuk mampu mengidentifikasi. Sehingga kalau teman-teman datang melakukan wawancara semi-structure, meskipun dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang cukup baik, tapi teman-teman tidak mempelajari materinya, teman-teman akan miss. Teman-teman akan kehilangan kehilangan peluang untuk menggali lebih dalam di saat itu, ketika teman-teman tidak mampu mengidentifikasi. Oke, itu kenapa disebut sebagai not mechanical process, gitu ya. Kalau kuantitatif, purely mechanical process, gitu. Kita dapat data, sikat masukin ke mesin, keluar tuh angka korelasinya, angka bagaimana variabel mempengaruhi variabel yang lain, gitu. Jadi dari angka itulah, dari permainan analisis angka itulah kita bisa tahu pattern-nya. Kalau ini bukan berdasarkan analisa angka, kalau ini kita berdasarkan apa yang kita lihat, dokumen yang kita baca, apa yang kita pahami dari proses wawancara yang kita lakukan, dan seterusnya. Itu sih. Right. Kita akan banyak bercerita terkait dengan tematik analisis yang saat ini kita lakukan. Nggak penting teman-teman, nggak usah pakai semua macam-macam ini. Kita pakai tematik analisis saja, dan ini banyak dilakukan di proposal teman-teman. Hampir semua kebanyakannya teman-teman banyak bercerita tentang tematik analisis. Mau analisis PPH, analisis apa, analisis PPN, analisis apa lagi, itu banyak banget. Ada beberapa orang sih yang enggak gitu potensi, tapi mostly teman-teman bermain di tematik analisis. Tapi nggak apa, seru aja. Oke, nah kita mulai masuk ke dalamnya. Kan tadi saya sempat sampaikan, ketika kita proses yang verbal, tentunya kita wawancara ya, proses wawancara. Nah, ketika kita melakukan proses wawancara, apa yang kita lakukan? Nah, setelah selesai kita rekam, yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat transkrip dari wawancara itu. Nah, ini rusuhnya. Ini yang biasanya malas sekali kita lakukan, membuat transkrip dari wawancara ini. Kenapa kita buat transkrip? Karena kita harus mampu menganalisis kata-kata suara tadi menjadi analisis yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi seperti dokumen, suara itu nggak ada dokumennya, nggak bisa kita dokumentasikan, nggak kita bisa analisis frekuensinya misalnya, nggak bisa kita analisis patternnya. Nah, kita butuh ini dokumen yang menyatakan, yang bercerita tentang hasil wawancara kita. Sehingga teman-teman kalau di jurnal, teman-teman baca jurnal terkait dengan qualitative analysis, biasanya dia selalu ada quotations dari si informan. Informannya bilang A, informannya bilang B, sehingga, nah gitu. Informan, kenapa kita bisa mencatat informan bilang A, informan bilang B? Karena kita punya transkrip, ada transkripnya. Sehingga kita bisa tinggal masukin tuh ceritanya dia, masukin ke dalam. Nah, ketika kita mentranskriping yang si bahasanya si informan ini, kita harus hati-hati. Nggak bisa kita sembarangan mentranskrip merubah makna yang dia inginkan. Itu nggak bisa. Jadi kita harus pastikan bahwa kita mentranskrip dengan tepat. Masalah nanti, nah ini operasional nih, ini bahasa operasional. Masalah transkripnya nanti tidak persis, misalnya karena ada yang mentranskrip secara penuh tuh, ada ini ekspresinya tuh tulis juga ada gitu. Kalau saya tidak bisa mentranskrip itu, karena itu butuh energi, effort lebih gede lagi gitu. Itu biasanya bisa dilakukan oleh yang profesional translator gitu. Orang yang melakukan memang doing this untuk livingnya gitu. Jadi dia melakukan itu gitu. Itu ditulis tuh sampai detail bagaimana ekspresi orang itu, ini, itu. Itu menarik. Gitu.
Kalau saya tidak, saya akan mentranskrip yang memang dia katakan, tapi bukan terkait dengan ekspresi yang dia katakan ketika itu dilakukan gitu. Ketika proses wawancara itu dilakukan, saya miss-kan itu, saya lewatkan itu, karena itu membutuhkan effort yang lebih. Nanti kita bahas itu di belakang. Mana yang perlu kita transkrip dan mana yang memang kita bisa skip di beberapa titik. Kata demi kata, nah ini bahasanya beliau nih, bahasanya buku bilang begitu, kata demi kata, betul, kata demi kata. Jaga anonimitas partisipan, jadi ya harus dijaga. Kita nggak bisa, ini konsistensi aja. Ketika kita bikin, kita mulai wawancara kan kita juga melakukan proses untuk menjaga anonimitas. Kalau memang mereka menginginkan itu. Oke. Nah, ketika kita ngomongin tematik analisis adalah untuk mencari tema. Nah, ini yang penting. Pendekatan ini adalah untuk mencari tema atau pola yang terjadi di data yang sedang dianalisis. Patternnya data itu seperti apa? Kalau kita di kuantitatif, patternnya data itu ketika kita melakukan running data itu di sistem informasi, bisa pakai Stata atau yang lain seperti saya sampaikan tadi. Tapi kalau di analisis, di proses kualitatif, kita harus membandingkan, mensortasi, layering, mana data-data yang bisa kita jadikan pattern, mengidentifikasikan pattern yang untuk bisa kita dapat analisis. Nah, proses identifikasi tema inilah yang kita sebut sebagai coding. Bagaimana kita mengcoding cerita yang orang lain lagi. Jadi orang ini bercerita panjang lebar, itu bisa kita kerucutkan lagi sebenarnya bercerita tentang ini. Jadi sebetulnya menjadi coding. Jadi coding, jadi tema, dan seterusnya. Nanti saya coba share yang pernah saya lakukan. Bentar ya. Oke. Nanti kita lihat. Ini ada beberapa kata-kata ataupun prosedur yang bisa kita lakukan. Coding itu, jadi pertama kalau kita mau melakukan proses analisis, yaitu become familiar with your data. Jadi pertama yang perlu kita lakukan ya kita tahu data itu, kita tahu wawancara ini tentang apa. Jadi kita tahu persis yang dibicarakan semua orang ini tentang apa. Kalau itu kita nggak tahu graspingnya, kita nggak pernah menggrasp ini, kita nggak pernah tahu tuh. Nanti kita pusing sendiri ketika kita melakukan coding. Coding di data, terus temanya. Setelah itu search theme and recognize relationship. Karena data itu pada dasarnya kalau kita bicara pattern, itu data itu harus terhubung dengan hal-hal yang lain. Data itu harus bukan single stage, tapi pasti data itu bercerita nyambung ke data yang lain. Gitu. Nah itu yang menarik. Jadi data apa, coding ini akan relate dengan coding yang lain. Sehingga, nah ini proses iteratif karena terus di-refine lagi. Kalau misalnya data yang nggak pas ketika orang lain, kita refine lagi. Ketika kita coba coding, ternyata di orang lain nggak pas, refine lagi. Jadi proses jalan terus. Jadi wawancara itu tidak sesimpel bahwa kita nanya, selesai pulang. Wawancara itu harus bisa kita pastikan bahwa kita mampu menunjukkan nanti ketika orang lain melakukan proses yang sama dengan kita, hasilnya sama, orangnya sama, diwawancarai dengan tema yang sama, bisa kita buktikan bahwa dia bukan ngomong sih, tema ngomongannya bisa berbeda di situ. Mungkin saat itu lagi hujan dia akan ngomong hujan, tapi tema yang dia sampaikan akan sama. Nah, itu bisa kita buktikan ketika kita mampu menunjukkan coding yang kita lakukan barengan sama transkripnya. Transkripnya bicara apa, codingnya bicara apa. Jadi kita bisa punya landasan gitu. Jadi ini ilmiah gitu loh. Wawancara itu proses ilmiah. Sama ilmiahnya ketika kita menggunakan data kuantitatif di run kita mengeran data di kuantitatif kan itu ada R-square-nya, misalnya R-square-nya sekian, berarti data itu bisa terjelaskan sekian persen misalnya gitu. Jadi seolah-olah itu ilmiah banget gitu. Tapi di kualitatif pun bisa kita buat ilmiah gitu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini salah satu model yang kita lakukan adalah dengan coding tadi. Ini proses. Nah, makanya ketika teman-teman melakukan wawancara,
hati-hati teman-teman. Teman-teman harus mampu, paling tidak berlatih lah, gitu ya. Berlatih lah bahwa wawancara yang teman-teman lakukan itu wawancara yang betul-betul ilmiah, gitu. Jadi bertanya dengan baik, teman-teman menguasai materi sebelum bertanya, sehingga teman-teman bisa memperdalam dalam konteks wawancara tadi, dan ketika wawancaranya selesai, teman-teman melakukan proses transcribing, teman-teman juga mampu membuat transkrip tadi menjadi nilai transkrip yang data tadi menjadi nilai informasi dengan cara melakukan coding, dikelompokkan, melihat pattern-nya, karena ini wawancara nggak satu orang kan. Wawancara 10-20 orang aja udah capek codingnya, karena sekali wawancara bisa sejam 2 jam. Itu nanti ditanya, kenapa Anda memilih 10 orang ini? Kalau saya waktu ditanya seperti itu, saya bisa menjelaskan bahwa orang ini bukan saya milih. Orang ini yang saya wawancara adalah orang yang dipilih oleh institusi untuk menemui saya sebagai researcher untuk diwawancara. Karena dengan klasifikasi sekian gitu. Jadi kita memberikan alasan yang reasonable, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang semua orang bisa terima bahwa ini clear, benar. Bukan karena kita suka-suka, karena kita kenal sama dia tetanggaan gitu. Nanti gue wawancara lu ya, itu tetanggaan tuh. Atau nanti ada teman kakak kelas di kantor itu kan, nanti gue wawancara lu ya, ini seperti informan kita. Nggak bisa. Karena kakak kelas itu belum tentu mewakili yang perlu kita tanyai gitu. Jangan bukan dia yang harus kita tanyai, orang lain. Hal seperti itu proses untuk membuat kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita riset sebetulnya. Jadi ketika kita di-challenge sama orang, sama dosen, penguji, sama pembimbing, kita firm gitu. Enggak, ini begini alasan. Kenapa saya memilihnya begini? Kenapa yang responden ini bilang, karena kantornya menyuruh dia, misalnya gitu. Itu menarik ketika teman-teman melakukan itu. Oke, nah coding itu apa sebetulnya? Nah ini mengkategorikan data yang memiliki arti serupa. Gimana ya? Nanti saya kasih contohnya deh. Coding dilakukan dengan memberi label atau code setiap unit data. Ini take it for granted dulu ya. Nanti setelah ini kita lihat YouTube. Terus saya tunjukkan beberapa model coding yang saya lakukan. Take it for granted ini cuma definisi, nanti teman-teman bisa baca lagi. Code merupakan satu kata, frasa, melambangkan, meringkas makna dari suatu unit data. Jadi, kalimat itu bisa menggambarkan sesuatu. Gitu. Misalnya gini, api itu bisa digambarkan dengan kebakaran, itu bisa digambarkan dengan adanya api, ada asap, terbakar, dibakar, macam-macam. Dalam sebuah struktur kalimat, kebakaran itu bisa digambarkan dengan berbagai macam kata. Kata-katanya sama, tapi kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama. Terbakar, kebakaran, dibakar, intinya ada kebakaran di situ. Nah, yang mau saya quote ketika saya melakukan proses wawancara, yang saya mau coding, bukan wawancara, waktu itu saya ngecek data, yang saya mau coding adalah peristiwa kebakarannya, peristiwa terbakarnya tadi. Sehingga ketika kata-kata ada api, asap, kebakaran, nah itu saya coding sebagai kebakaran, peristiwa kebakaran. Hal seperti itu. Jadi bisa satu kalimat, bisa satu kata yang memiliki makna sama kita kumpulkan dalam sebuah wawancara itu tadi. Kalau kita punya sistem, kita pakai sistem, dengan mudah sekali kita bisa masukin ke sistem, jadi dia keluar kata-kata yang sama apa. Satu unit data dapat diberi lebih dari satu code, karena dia bisa untuk melihat gitu ya, ada hal yang lain. Dan coding ini mereduksi data. Tadi, ketika saya sampaikan, ketika saya mentranskrip wawancara misalnya, saya tidak akan mentranskrip ekspresi misalnya. Ini itu saya nggak transkrip. Saya transkrip apa yang dia sampaikan tanpa ekspresi. Nah, coding akan mencoba mereduksi lagi menjadi hal-hal yang memang penting untuk penelitian ini. Jadi ketika dia bercerita tentang hujan nggak penting, karena dia nggak masuk nggak tercoding, kita buang. Nggak perlu kita perhatikan dalam wawancara tersebut. Ketika dia cerita tentang pacarnya gitu ya kita nggak perlu gitu, karena dia yang kita perlukan di percerita tentang kebakaran lahan misalnya.
ketika dia bercerita tentang PPH pasal 21 nggak perlu, karena yang kita tangkap adalah tentang PPN impor misalnya. Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan data menjadi unit terkecil yang bisa kita analisis dan kita lihat pattern-nya, dan di saat yang bersamaan untuk mereduksi data. Ini yang penting. Karena tadi dari selalu kita sampaikan, kita diskusikan bahwa datanya itu enormous. Data itu gede banget, sekali kita wawancara sejam, tapi begitu kita transkripin bisa berjam-jam. Bisa banyak yang kita transkripin, berhalaman misalnya. Dan datanya gede banget, nah gimana cara kita membuat menjadi lebih kecil, nah itu yang challenging. Nah ini coding, bagaimana coding itu ya? Ketika dia ada data dimasukin diklasifikasikan ini, nanti dia masukin dalam filling kabinet. Nah ini filling kabinetnya, nah filling kabinet yang sama, misalnya ini kebakar gitu, misalnya ini di apalagi ini source apa segala macam. Ini proses coding yang dilakukan. Sumber coding adalah digunakan NVivo, atau kita ini dulu ya. Sorry. Kita lihat ininya dulu deh, biar teman-teman kebayang. Saya share, kita lihat di YouTube aja dulu, biar teman-teman kebayang maksudnya apa. Ini kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. And forest is. The coding work is done at the most minute scale. What is going on at the grass level, within the reeds, within the trees? You're using that then, your cumulative work at the coding level is to be able to move up to 30,000 feet to theoretical work to say this is a forest. So you might be able to move at the coding levels to say this is grass, this is a tree, this is a plant, you're moving up and up and up. This is flora, this is fauna. And then you were defining a forest from that. So the coding work is work that you do at a very small scale, but the aggregate of that work is to develop an understanding of how these codes work together to inform theory about a broader question. So you're moving from textual, small, minute level to categorical frameworks and then to theoretical interventions in your work. So for instance, you don't even have to know what's happening in that text here to see what's happening with respect to the analytical process. So you have a set of text, you have one paragraph where somebody's explaining something about their life. And along the side might make notes about what's happening. Those notes are codes. So that when you come back to look at that page again, whether you're looking at that actual document, physical document, or an electronic document, you don't have to read every single tiny thing. You can just look at your codes along the side to get an idea, summative understanding of what's going on. That's the first process of coding. From there, you're thinking about how those codes relate to one another. So some of those codes are in and of themselves sufficiently summative to understand your research question that it becomes its own category or theoretical intervention. Others might be related to one another, and then you will collapse them together into a single category. So for instance, you might realize that you've coded a set of text as happy, sad, disgruntled, and you realize that in and of themselves, they're too specific. But as a group, the code emotion or the category emotion is a more useful category to summarize each one of those codes. So you're moving from codes, which are textual level or smaller level pieces of information, to categories where they fit into one another. And then from those categories, you're developing an idea of, here's a theoretical intervention I want to make. Given my text, here are the understandings that I have, the explanations I have of a particular phenomenon, or given these visual representations of a particular phenomenon, here are my explanations. I've moved from thorough coding at the textual level to broader understandings and explanations of what's going on. Thinking always with similarity, difference, sequencing, and frequency. Those tend to be some of the key ways of thinking about how codes and categories relate to one another. Ini yang penting nih ya. Sorry. Yang penting adalah ini. Nah, remember-nya adalah ini. Similarity, sequencing, differences, dan frekuensi. Ini yang akan bisa menunjukkan pattern dari data
kita. Similarity dari code yang data-data cerita yang kita dapat di wawancara tadi misalnya. Sama frekuensinya berulang nggak dia? Sering banget nggak kata-kata ini berulang? Differentiate sequencing. Jadi flow-nya selalu begitu nggak? Gitu. Itu yang nanti mungkin jadi salah satu kunci kita mampu membuat code yang sesuai terkait dengan data yang kita miliki, berdasarkan data yang kita miliki. Oke, satu lagi ya. What does coding look like? Often people think that they need a sophisticated software to do coding. And in fact, this is not true. Often sophisticated software is an advanced way of helping you manage your qualitative data, but you can very well code by hand. You can print things out and code by hand and do it the old-fashioned way. If your research questions and your data, the volume of data, the number of interviews you've done, or the number of pictures you have becomes quite large, that's one of the ways in which qualitative research software can be very helpful to help you manage that, but you can do it by hand. So coding can be scribbling on the paper. That is a way of taking notes to make summary statements about what's going on. You can use highlighters. That's a really effective way, for instance, of just getting a visual understanding of how things work. So your first pass at coding can be just taking notes on the page. Then your second pass of coding, when you're thinking about how do these codes work together, you might give certain codes a single color. So that later, when you're flipping through to say, I want to find the code emotion, or you want to find a category emotion, you're looking for all the codes, sad, happy, disgruntled, you've coded them all blue, you've colored them all blue, so that you don't have to go back and read everything at that level. You can just visually find everything blue and how it works together. So again, every step from the coding process to the write-up process is moving from the most in-depth and then back out to the biggest theoretical. So visual cues about how things fit together are very effective in helping you organize your ideas and moving it towards write-up. If you are doing coding by hand, there are some key ways to do it effectively. If you're coding by hand, you want to make sure that you give sufficient space on your actual document to write on the document. So while it is not necessarily best practices in terms of ecological citizenship, you want to create large margins where you can write on the side, and you want to make sure that you at least double space so that you have space to write on the text what it is that you're noticing and what's happening. And then to write again about that process. There's a first pass where you're taking close notes, and your second pass where you're making notes about your notes. You're moving from codes to categories. How do your codes work together? Another thing that you might think about using beyond highlighters, which gives you a good visual guide to your data, is colored sticky notes. And this is because if you have a stack of documents and you know that you've coded emotion blue, you can have colored sticky notes on every page where you need to go back and find that information. So that becomes very useful as well as a way for you to quickly access your data. Often when we think about qualitative research, we want to think about how are we being valid? How do we know that our research is valid? How do we know that it's reliable? Through the process of data collection, we use the concept of saturation to essentially assert that we have done sufficient amount of work collecting data. But your reliability and validity of your research also depend on the extent to which you are thorough in your coding exercises. So you code for analytical clarity, you're coding for rigor and thoroughness. It's not about just doing interviews and then sort of taking one pass at the interviews and writing up. People do that, but ostensibly the coding process is something that you go through multiple times in order to ensure that what you code on the first interview makes sense when you get to your 50th interview. Nah, ini bahasa yang penting bagi yang tadi dia sebutkan. Ini menjadi penting ketika coding tadi bisa digunakan di seluruh proses interview atau proses transcripting yang kita lakukan. Kadang-kadang kalau codingnya nggak bisa dilakukan, hanya bisa berjalan di interview yang pertama, tapi mentok di interview yang ketiga, ada yang salah dengan coding ini. Jadi coding ini harus berjalan secara general di seluruh interview yang kita gunakan. Itu kenapa codingnya menjadi penting. Nah, coding penting itu baseline-nya adalah ketika kita mampu menanyakan atau kita mampu bertanya sesuai dengan apa yang kita mau cari dalam proses riset yang kita lakukan. Kalau kita sendiri nggak firm dengan apa yang kita lakukan, contohnya kita di interview 1 bertanya A, di interview 2 bertanya B, di interview kita C, codingnya pasti berantakan.
kita harus menjaga konsistensi bertanya, informasi yang kita gali itu adalah sama, data yang kita gali sama di seluruh interview, itu menjadi penting. Meskipun kita bertanya berloncat-loncat, tapi informasi yang kita gali sama, sesuai dengan yang kita harapkan dalam proses tujuan riset ataupun research question yang kita miliki. Itu yang penting. Ini tadi salah satu hal penting yang dia sampaikan. So often you'll do your first pass coding for your first 5 interviews and realize by your 6th interview, you might need to go back to those first 5 interviews and code them slightly differently because you're realizing that themes are emerging as you're coding. So there's a rigor and a thoroughness to your coding that it's good to attend to in order to be as honest and reliable and valid with your process and transparent. Transparency is also a really important concept in qualitative work. Take notes about your coding process so that when people ask you, how do you know what you know? You can say, in my first pass, I used these codes. And then after my second pass, I went through and collapsed these codes into these codes. It is as important. Coding and rigor in your coding process is as important as attending to saturation in your data collection process. And we code for theoretical intervention. So coding is the process of moving from small-scale observation to big-scale intervention. How do these small-scale observations accrue to broader understandings and explanations of what happens in the social world? Oke, itu tadi yang beberapa hal yang menarik yang bisa digambarkan lewat YouTube. Jadi YouTube menarik juga ya kalau misalnya kita bisa ngambil beberapa video-video yang cukup menjelaskan di sana. Teman-teman bisa explore lebih jauh di sana. Oke, and then saya lanjutkan. Oke. Nah, ini biasanya di source code-nya, di sumber code-nya adalah yang kalau misalnya induktif adalah label yang digunakan dari peneliti data, jadi yang dilakukan oleh gunakan pada sim. Artinya kita ngambil dari data yang memang sudah tersedia. Kita bikin codes-nya, yang tadi dibilang iteratif tadi, sama dia tadi, sama yang video tadi, kita ngambil dari data yang memang sudah dimiliki sama dia gitu ya. Jadi diproses, kita bukan dimiliki sama kita proses, kita dapat code-nya gitu. Kalau yang satu kita dapat code-nya dari literatur review. Ada orang yang sudah melakukan proses ini, code-nya basisnya adalah cerita dari atau berdasarkan teori yang memang sudah dikembangkan sebelumnya, atau berdasarkan dari code yang sudah diproses sama penelitian sebelumnya. Itu menjadi penting gitu ya. Nah itu yang bisa kita gunakan sebetulnya di proses ini. Jadi bisa kita pakai deduktif, bisa pakai induktif berdasarkan hasil data yang kita miliki kalau kita menggunakan induktif. Right, so next. Nah ini saya coba share apa ya sobat. Nanti kita sampai sana ya. Share code yang pernah saya lakukan. Oke, nah ini code yang pernah saya gunakan ketika saya memproses, sorry, ini double editing, yes, oke. Nah ini, jadi ini posisinya adalah content analysis, ini code yang saya gunakan. Nah, cuma saya code-nya menggunakan deduktif. Kenapa? Karena ini berdasarkan frame-nya dari Ozimi dan Jarrell 2016. Jadi saya gunakan frame-nya orang, frame lain saya gunakan karena frame-nya sama ketika kita menggunakan terkait dengan dengan proses penegakan hukum. Dapat saya kata-kata dari terproses dengan proses penegakan hukum. Nah, frame itu saya expand, tapi frame dasarnya sama. Misalnya frame case summary, charge and status, defendant. Nah, location of offense menjadi berbeda sama sentencing information. Ini menjadi berbeda.
Yang kedua, analytical unit-nya, tadi kan disebutin tuh, code itu adalah beberapa kata yang kita kelompokkan dengan tujuan yang sama. Nah, ini kata-kata itu bisa bermacam-macam. Tadi disebutkan juga di video, kalau misalnya kita jalanin code-nya, terus di beberapa hal kedua, ketiga nggak jalan, ya kita harus mengcoding lagi. Gitu. Dalam konteks ini, yang saya quote bukan hasil transkrip wawancara, tapi yang saya quote adalah hasil dari putusan hakim gitu ya. Dari putusan hakim itu saya coding. Saya dapat putusan hakim di Indonesia terkait dengan kebakaran lahan, saya quote, saya ambil tuh karena putusan hakim itu berlembar-lembar besar, berhalaman-halaman, saya coba coding, dia bercerita apa sih di putusan hakim tadi. Jadi di kualitatif data kita bisa menggunakan data tekstual untuk kita quote juga gitu ya. Contohnya ini, kalau misalnya charge and statuta itu apa terkait dengan apa? Kalau di sini ada berbagai macam, ada yang bilang itu berdasarkan hasil letter of prosecution itu apa ya? Tuntutan dari jaksa gitu misalnya. Cas itu bisa tuntutan dari jaksa, kita bisa mengklasifikasikan tuntutan dari jaksa, atau berdasarkan usulan dari saksi ahli misalnya. Ini sangat sangat teknis, tapi kira-kira gitu. Atau saya cari yang gampang aja. Location offense itu apa? Tempat terjadinya tindakan pidana itu apa? Code-nya itu adalah tempat tidaknya pidana. Di situ ada pitland, ada gambut, tempat perusahaan, ada kebun, ada hutan. Kita nyebutnya apa? Ini banyak nih, ada kebun, hutan, apa gitu. Jadi banyak nih bertebaran itu si bahasa itu. Nah, itu kita kelompokkan. Di versi saya, itu saya kelompokkan menjadi bahwa inilah tempat terjadinya pidana itu. Jadi saya perlu tahu location of offense-nya ada di mana sebetulnya. Supaya saya bisa memisahkan datanya bahwa kalau dia location of offense-nya itu bukan di area kebun misalnya, atau di areanya hutan, itu pidananya menjadi berlapis misalnya. Ini yang saya lakukan kemarin coding. Nah, ini contoh di mana coding itu tidak pasti harus dari dokumen atau data yang kita miliki saat itu, tapi bisa juga berdasarkan teori yang kita drive dari tempat yang berbeda gitu, untuk kita coba cek di sini. Tentunya dengan proses pengembangan, karena harus kita pastikan tujuannya si Ozzy, kalau saya tujuannya Ozzy Managerial ini sama nggak dengan tujuan saya mengcoding tadi. Kalau misalnya tujuannya sama terkait dengan tindakan hukum, ya saya ambil codingnya. Nah, ini saya lakukan di sini. Ini teman-teman bisa lakukan juga di sini, di namanya ini. Kalau ini di sistemnya begini. Nah, ini yang dinamakan NVivo sistemnya. Sistem yang bisa kita pakai ketika kita memproses kualitatif data. Ini akan lebih terjangkau kalau kita menggunakan mahasiswa. Ini ketika saya masih mahasiswa, jadi langganannya masih mahasiswa. Ini codes-nya, gitu. Kita bikin codes-nya. Dari codes yang saya punya tadi, saya masukin ke sini dari codes-nya. Dan di sini, misalnya nih, case summary ini ada di 119, frekuensinya di 119 tempat. Filesnya di 457 reference, dari berulang 457 reference. Case summary itu ada di, nah ini kita klik ya untuk bisa masuk ke dalam. Semoga nggak terlalu berat. Komputernya sudah agak tua ya, yang komputer ini. Yep. Dan dia berat. Oke. Dan keluar. No. Bentar ya. Lama, sorry. Bekerja keras ya setelah diistirahatkan beberapa bulan, beberapa
hampir 6 bulan di libur istirahat tidak dipakai, ya, jadi begini. Oke. Iya, baru keluar. Yes, oke. Nah, ini saya meng-quote-nya begini. Misalnya, ini kan bercerita nih, case summary ya. Case summary itu bercerita bagaimana case-nya itu terjadi gitu misalnya. Nah, ini saya quote nih dari dokumen besarnya dokumen besarnya putusan pengadilan itu, saya ambil nih cuma bagian ini. Terdakwa menyuruh ini. Ini dia cerita bagaimana modus itu dilakukan. Quote-nya sebetulnya adalah modusnya gimana dilakukan. Si orang ini bagaimana melakukan proses kebakaran lahan itu. Nah, ini quotes-nya. Yang ada biasanya adalah tanggal, jam, siapa yang disuruh, siapa yang melakukan proses itu. Saya quotes. Sehingga ketika saya butuh cerita, kira-kira saya nilai lagi, kira-kira sama nggak ya semuanya? Oh, sama. Oh, ceritanya sama nih, semua gitu. Jadi quote pada dasarnya adalah mengklasifikasikan cerita yang sama gitu. Kita quote sebagai A gitu misalnya. Ini referensinya ada, summary-nya ada teks PDF. Oke, ada di beberapa teks, ada di beberapa PDF yang menyatakan hal tersebut. Itu proses coding. Nah, coding stripe-nya bisa kita lihat ya. Itu tadi disebut sebagai coding stripe yang tadi dia bilang diwarnain ya, warnain warna apa, ini bisa dilakukan di sini sebetulnya. Tapi ya nantilah, nggak penting gitu. Ini proses coding yang dilakukan, yang saya coba sampaikan. Ini proses coding ketika kita ngomongin kasusnya apa sih gitu ya. Jadi saya bisa baca sesuai dengan case summary-nya. Ini coding case summary. Right. Terus kalau tadi kan dibilang tuh frekuensinya seperti apa gitu. Ketika misalnya coding, kalau misalnya dari data, kita lupakan seolah-olah ini data yang kita baru ambil gitu ya. Kita ambil seperti apa? Kita misalnya visualisasi dengan apa ya? Explore diagram boleh deh. Apa ya? Word cloud aja deh, paling gampang. Oke. Nah, ketika kita ngomongin word cloud-nya, kata-kata apa sih yang paling sering nongol gitu? Itu kan jadi indikasi bahwa di seluruh dokumen yang saya punya ada di sampai berapa nih? Berapa ratus dokumen ini? 165 ya sampai 100 ya. 165 dokumen ini, dokumen putusan pengadilan ini, kata-kata yang sering nongol adalah pidana. Paling gede ya karena tindakan pidana. Terus pembakaran, terbukti penjara Maret, berarti dia banyak terjadi Maret lebih besar daripada posisi dari November. Jadi seringnya terjadi di bulan November. Terus ada lingkungan, kerusakan, penahanan, penyidik, sawit, desa, sawit, berarti banyak di sawit, di pohon dan seterusnya, menjatuhkan benda kebakaran dan seterusnya. Ini indikasi awal aja sih sebetulnya. Nah, ini lahan, berarti dalam sebuah cerita itu ngomongnya mesti lahan, bukan hutan. Jadi terbakar itu bukan di hutan, tapi kebanyakan di lahan. Ini proses kita mengidentifikasi di awal. Nanti teman-teman bisa melakukan. Nah, ini bisa kita lakukan secara manual kalau dokumennya memang nggak terlalu besar ya, tidak terlalu enormous gitu. Teman-teman punya catatan melakukan 5 atau 10 wawancara, teman-teman bisa mulai mengidentifikasi. Ini ngomongin tentang ini seringnya apa sih gitu. Jadi itu jadi quotes-nya. Jadi ini intinya jangan-jangan ini nih masalahnya. Itu yang harus teman-teman elaborasi lebih jauh. Itu gambarnya. Oke, sekarang kita main sini lagi. Right.
Nah ini contoh codingnya. Kalau yang di sini interview transcriptnya kan, you tell me what you like to eat. I like crepes, chips, sweets, like sweet chocolate. I most apple, grapes, and orange, and pizza. I really like pizza. Dia codingnya food preference. Ini semua ngomongin makanan. Jadi dia suka ini, suka itu, segala macam. Ini ngomongin makanan. Kita ambil besarannya. Kita nggak ngomong itu chips, enggak. Dia ngomong orange, enggak ngomongin fruit, enggak. I like apples, grapes, and orange, cuma ini. Tapi pizza mau di-coding sebagai apa? Nah, bisa. Berarti ini food preference. Food preference-nya si anak ini tadi. Nah, ini food preference, kenapa kita bisa mampu menyebutnya menjadi food preference? Karena kita meneliti terkait dengan kesehatan misalnya. Kalau kita meneliti terkait dengan pengaruh kesukaan anak-anak misalnya, ya mungkin bukan food preference, mungkin chips itu di coding sebagai chips, crackers gitu ya, crackers sama buah gitu, bisa aja. Ini karena terkait dengan kesehatan. Ini yang harus di-define juga di depan. Nah, ini an example of final coding frame after reduction of the initial coding frameworks. Jadi karena tadi coding kita sepakat bahwa coding itu proses iteratif atau berulang, ketika dia melakukan proses satu di proses satu, wawancara satu, ternyata dia nggak mampu, codingnya salah gitu, dia akan mengulang di coding kedua, di coding ketiga, dan seterusnya. Itu yang perlu diingat gitu ya. Ini juga proses codingnya gitu, yang coba kita lihat di sebelah kanan. Yang bikin menarik dari amnesti pajak, kalau kita lihat ekonomi pasti terus ke belakang nggak akan diperiksa cerita tentang amnesti pajak, sebelumnya tidak diperiksa, SPT tidak diperiksa, penjelasan tentang TA. Ini kita banget, ini kita yang harus melakukan gitu, kita harus ngecek gitu. Ini hasil wawancara ini kita quote sebagai apa gitu. Kayak tadi saya coba quote sebagai motif, case summary, cerita bagaimana dia pertama kali terjadi kebakaran. Kalau di sini cerita tentang amnesti, dia kategorikan. Jadi kalau quotes-nya adalah penjelasan tentang teks amnesti itu seperti apa, versi dari wajib pajak. Nah, ini terkait dengan ini. Sampai detik agak terjadi penguatan rupiah terhadap dolar, ini kan berarti terkait dengan investasi ya, skeptis. Apakah benar nggak investasi yang ketika dia melakukan proses teks amnesti dibandingkan dengan dia melakukan penghindaran, seberapa kuat sih sebetulnya gitu kondisi-kondisi itu. Pemanfaatan untuk apa? Jauh kredit, manfaat, kerisauan program, endorses, itu karena dia proses. Ini purely Rumata 2017 melakukan coach-nya seperti ini. Sah-sah saja ketika teman-teman juga melakukan coach yang berbeda, karena tentunya sesuai dengan tujuan penelitian ataupun dengan research question yang teman-teman bangun gitu. Nah, ini tulisan table 2 dan table 3 ini menjadi hal yang penting untuk mempertanggungjawabkan proses yang teman-teman lakukan gitu ya. Seperti tadi saya share tuh quotes saya ini. Nah, kalau quotes saya ini terus saya cek di tulisan saya tidak terkait semua dengan quotes yang saya define di awal, yang saya sampaikan di awal, tentunya menjadi tanda tanya, ini sebetulnya yang kita teliti itu apa? Nggak nyambung. Itu yang penting kita define. Challenging ya, hopefully sih nggak. Ini data kalau manual coding ini cuma nunjukin aja kalau coding pakai. Tadi kan saya nunjukin pakai NVivo, kalau ini nunjukin ya cuma pakai tempel gitu, post-it, taruh di. Tapi ini menarik juga, saya belum pernah melakukan terus terang. Coding pakai gini nih karena pasti capek banget ini. Melihat seperti ini. Ini kalau kita menggunakan Excel, ambil grasping, taruh, prinsipnya sama seperti di NVivo tadi, ambil aja satu apa yang kita taruh di Excel, ambil lagi taruh di Excel, copy di Excel, nanti kita kumpulin jadi satu cerita apa kira-kira codingnya. Nah, ini selepas dari coding kita ngomongin analisis kualitatif, pada dasarnya adalah transkrip tadi barang mentahnya ini. Karena yang define PowerPoint dari yang ibu-ibu jadi ngomongin masalah masak nih ya. Jadi kalau di data kualitas itu pada dasarnya adalah datanya besar, terus kita kurang-kurangi, kita
stratifikasi semakin kecil, sehingga kita dapat sarinya apa. Sari dari proses data mengenai analisis itu sebenarnya memperkecil dari keseluruhan data yang besar tadi, sehingga kita bisa mampu melihat pattern-nya. Sarinya itu sama sebetulnya. Keseluruhan sarinya itu sebetulnya sama. Itu yang penting untuk kita dapat dari analisis data kualitatif. Kalau kita tidak mampu menyaring, mengurangi, menyaring, menarrow down, mengecilkan, kita fail, kita gagal tuh melakukan proses analisis data kualitatif. Right, so next. Nah, penyajian analisis, nah ini dia yang penting. Penyajiannya akan menjadi penting ketika kita ngomongin kontras dan contradictions. Bisa menjadi dua nih penyajiannya. Kita bisa menggunakan kontras, contradictions, interview, demonstrate that children are able to operate contrast and contradiction about food effortless. Nah ini saya sampaikan tadi. Biasanya, kenapa begini? Biasanya ketika teman-teman menulis dari kualitatif analisis yang wawancara, biasanya teman-teman menuliskan kutipan wawancara. Saya juga menuliskan kutipan wawancara. Saya ada nggak ya? Oke. Ada sistem. Jadi saya coba cek ya. Nah, ketika Anda menuliskan kutipan wawancara, Anda bisa memastikan bahwa memang Anda melakukan wawancara dengan orang-orang yang lebih clear gitu ya. Karena itu menjadi penting gitu. Nah, iya betul. Contohnya, saya contohkan. So this, yes. Nah ini. Nah, ketika kita bilang sesuatu, kita kasih ini. Dia kutipannya siapa? Misalnya ketika saya ngobrol dengan wawancara siapa, misalnya investigator dari penyidik dari Kementerian Kehutanan, KLHK, dia bercerita begini. Investigator, I'm using an example. Ya tentunya dia nggak ngomong dalam bahasa Inggris tentunya. Saya menerjemahkan kembali dalam bahasa Inggris. Sehingga itu kenapa saya tidak menggunakan ekspresinya, karena ya saya terjemahkan lagi bahasanya ke bahasa Inggris. Jadi kalau menggunakan ekspresi jadi repot. Ini yang saya sampaikan. Nah ini saya menunjukkan, dan ini tidak sekali saya tunjukkan lagi ketika misalnya mana. Oke. Nah ini menjadi penting. Jadi teman-teman nanti kalau boleh melakukan itu. Jadi ini existence kontradiksi disampaikan. Bagaimana dia melakukan sesuatu. Jadi keseluruhan kalimat yang dia sampaikan, yang penting yang memang tidak mengurangi kata-kata yang dia mau sampaikan, dituliskan di situ. Jadi ini konsepnya karena dia tidak mau ditujukan namanya siapa. Jadi saya menggunakan kata-kata prosecutor, jaksa, terus expert witness, saksi ahli, dia bilang apa. Ini posisi yang sama seperti yang disampaikan di sini. Oke, alright. So next. Oke. Nah, copying friends menghubungkan dan finding dengan teori gitu. Jadi setelah ketemu ceritanya apa, teman-teman punya teorinya apa, teman-teman harus membahas berdasarkan itu. Ini kalau finding dengan teori, semua harus begitu. Mau di kuantitatif, mau di kualitatif, teman-teman harus mampu menggabungkan teori yang teman-teman bawa dengan hasil temuan yang dengan hasil finding yang teman-teman temukan dari proses analisis yang teman-teman lakukan. Gitu ya. Ini harus penting ini untuk dilakukan. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman teorinya bilang apa gitu, ditulis di literatur review-nya nggak jelas kemana-mana, finding-nya cerita apa, kesimpulan ceritanya ngawur lagi. Ini yang penting. Kayak kemarin kan kalau di literatur review di background, teman-teman selalu cerita APBN lah, Indonesia butuh APBN, mau apapun konteksnya selalu ngomongin APBN. Padahal pajak itu nggak mesti hukum APBN.
pajak itu bisa ngomongin hukum pajaknya, bisa ngomongin yang lain. Jadi bahasa awalnya pun jangan selalu ngomong APBN semua gitu. Jadi ya harus berunut gitu. Cerita itu harus mampu. Nah itu pun di literaturnya juga harus mampu bercerita tentang literatur tadi. Itu kenapa kemarin teman-teman bisa melakukan identifikasi di mana definisi pajak pun harus di-drive dari website. Kenapa harus di-drive dari website? Harusnya di-drive dari undang-undang. Teman-teman sendiri yang menemukan itu dan menyatakan seperti itu juga penting. Jadi, hal seperti itu yang teman-teman harus lakukan ketika proses analisis data yang dilakukan di KTTI, teman-teman. Tidak perlu sempurna dan hebat, sophisticated dengan begini begitu, enggak. Tapi flow-nya sama, flow-nya mengikuti, flow-nya seperti itu. Meskipun dengan tools yang lebih sederhana tentunya, dengan Excel pun boleh, melihat pattern dengan wawancara tadi transkripnya, kalau belum bisa 100% kita transcribing, ya 70% pun boleh. Kenapa? Karena transkripnya juga bisa masuk akal, sehingga teman-teman gitu transkripnya selesai, teman-teman bisa coding, hasil dari codingnya pun terlihat. Kalau tidak, teman-teman tidak mampu ataupun pengen yang lebih mudah dengan coding yang dilakukan oleh orang lain, coba aja cari di internet coding, ada yang orang sudah melakukan coding terkait dengan PPA pasal 22 nggak? Kalau belum bikin coding sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah, ambil dan gunakan boleh juga. Tapi jangan lupa sebutin, ini punya siapa, teman-teman melakukan improvement apa, itu juga penting. Bukan hanya improvement tempat, tapi improvement apa dari codingnya teman-teman ambil dari orang lain. Right, that's all. Nah, sekarang coba ya satu lagi. Bentar. Saya ada wawancara, sampel wawancara. Teman-teman bisa melakukan proses coding dari sini. Coba saya ambil. Oke, dari sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Coding tadi itu harus diungkapin di coding, kode yang kita pakai itu harus diungkapin di pembahasan atau lampiran gitu nggak, Pak? Kalau codingnya aja, framework codingnya boleh aja kan, cuma satu table kecil gitu. Tapi kalau detail ke bawahnya taruh di appendix. Akan lebih mudah begitu. Oke, kalau transkrip wawancara Pak, kan dia... Ya, saya tidak melengkapi transkrip wawancara. Kalau teman mau bikin transkrip wawancara nggak apa-apa, itu pasti gede banget. Pasti banyak sekali transkrip. Kalau benar-benar ditranskrip ya, itu pasti berlembar-lembar itu, dan itu ngabisin waktu ya. Maksudnya ngabisin halaman gitu. Kecuali kalau teman-teman pengen kelihatan tebel banget gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Maksudnya transkrip wawancara itu kan nggak 100% ditranskrip Pak, 70% aja. Nah itu tuh perlu dikonfirmasi lagi ke informan. Pernyataan saya ya, secara teori harusnya semua. Itu pernyataan saya aja, karena itu saya yakin. Biar maknanya nggak beda, itu perlu konfirmasi ke informan atau nggak usah Pak? Enggak. Tapi pastikan itu kenapa direkam. Sehingga ketika teman-teman baca, dengerin rekaman, konsisten. Yeah. Saya tahu proses menulis itu sekarang mungkin belum kebayang secara penuh ya. Ini masih kebayang gampang itu nanti ngetik ya. Tapi nanti ketika hetik dan ternyata yang diomongin nggak sama dengan apa yang kita miliki gitu, wah itu pasti panik. Jadi make sure preparation-nya bagus, sehingga teman-teman ketika wawancara clear, ketika ditranskrip jadi bagus, sehingga bisa di-code untuk semua wawancaranya. Itu sih. Siap, terima kasih Pak. Oke, saya share mana? Fine. Ada lagi?
Ini ada contoh wawancara, teman-teman bisa cobain untuk mengcoding sendiri. Ini bukan tugas. Kalau mau coba monggo, nggak mencoba juga nggak apa-apa. Ini cuma melatih teman-teman saja apa yang bisa dilakukan untuk proses wawancara. Susah banget transkrip. Oke. Pak, Yep. Pak izin bertanya Pak. Sebenarnya ini mungkin masih terkait dengan materi yang dulu-dulu gitu Pak, tapi saya tuh masih penasaran gitu Pak, kalau misalnya apakah kalau misalnya penelitian kita itu mengambil suatu data gitu, misalnya data sekunder yang terkait dengan angka-angka, tapi kita deskripsikan kita tuh deskripsiin datanya itu Pak, nggak ngolah pakai aplikasi-aplikasi gitu, apakah itu juga tetap disebut sebagai penelitian kuantitatif, Pak? Deskripsi itu gimana deskripsi ini? Jadi berdasarkan data itu kita deskripsi nggak secara pakai gimana ya Pak? Kita deskripsiin berdasarkan kita ngelihat data itu sendiri, nggak diolah dengan apa misalnya SPSS mungkin dan sebagainya. Data itu kan data raw itu biar bisa jadi informasi itu kan harus diolah ya. Diolah itu kan tidak mesti diolah secara statistik. Diolah itu misalnya gini, dibikin chart, kelihatan pattern selama bertahun-tahun dibikin chart kan, itu kan ngolah juga tuh. Terus datanya misalnya diklasifikasikan, datanya diambil A, diklasifikasikan. Teman-teman pernah mainin di Excel nggak? Pivot table. Pernah dulu Pak, coba-coba pas Aplicom. Pakai pivot table itu cara mencoba menganalisis data. Kalau cuma datanya pertumbuhan ekonomi 2,5%, terus masalahnya apa? Tapi kalau pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun, trennya sekian persen dengan average sekian persen jadi menarik datanya. Itu, jadi data yang ada dideskripsikan boleh, tapi data itu harus bunyi. Data itu harus menggambarkan sesuatu. Contoh, teman-teman ini sering banget kemarin di proposal ya, selalu ngomong gini, data ini sekian. Sekian ini berapa tahun? Sekian cuma setahun. Tapi nggak bunyi lagi nih. Tapi kalau data, ada table nih, table ada perbandingan table. Teman-teman ada juga tuh yang nulis, ada perbandingan table selama berapa tahun. Nah dari table selama berapa tahun itu, yang ditulis di deskripsi adalah analisis dari table itu. Jangan disebutin tahun 2005 sekian, tahun 2000 iya ya tahu itu table itu bilang begitu, tapi deskripsikanlah, analisislah dari table itu bahwa ada pertumbuhan sekian persen ketika jadi table itu bunyi, data itu bunyi, ini menjadi informasi. Itu proses deskripsi sebetulnya nggak perlu diolah juga, tapi data itu menjadi bunyi. Itu sih menurut saya. Jadi kalau data mentah-mentah janganlah. Nggak ada apa-apanya nanti data itu. Oh iya Pak, berarti ketika data itu udah kita bunyikan, maka apakah itu auto kuantitatif Pak? Kalau misalnya datanya kan angka ya? Nggak juga, itu deskripsi aja, deskriptif aja. Nggak apa-apa. Oh berarti nggak semuanya penelitian yang menggunakan angka itu auto kuantitatif ya Pak? Nah, Oke, makasih Pak. itu dia menggunakan angka itu menjadi pattern. Angka itu misalnya dipakai statistik terus dia jadi pattern. Nah itu bagi saya itu kuantitatif. Oh, berarti ketika datanya itu kita olah, misalnya menggunakan pivot table tadi Pak, terus dibikin chart dan sebagainya, berarti itu udah kuantitatif? Kalau saya sih deskripsi aja itu, deskriptif aja. Berarti. Okay. Tapi nggak apa-apa, itu boleh kok. Di stand katanya boleh begitu, nggak ada masalah. Jadi nggak mesti harus pakai analisis kuantitatif yang statistik sophisticated dengan segala macam, itu nggak mesti katanya. Katanya loh ya, tapi harus ditanya sama dosen begini. Jangan sampai salah nanti. Oh iya Pak, mau mastiin Pak. Berarti kalau misalnya kayak tadi kita ada kasih ada yang lain. Oh iya maaf Pak. Oke deh. Oke, oh iya Pak. Itu terakhir. Saya send ke ini ya, ke teman-teman, ada transkrip wawancara.
silahkan digunakan. Kalau mau berlatih, silahkan berlatih di situ. Coba coding. Itu transkrip wawancara yang mungkin sudah di smoothing ya, karena saya sudah lihat sudah ada beberapa yang sudah smooth, nggak terlalu raw banget, jadi masih bisa dimainkan di sana. Ini proses coding. Jadi kalau coding sebetulnya, kalau transcripting sebetulnya kalau orang-orang profesional tuh biasanya dia menggunakan jasa gitu, jasa orang yang transkripin ini gitu. Bahkan kalau di NVivo itu sebetulnya ada programnya untuk coding transkripin wawancara, cuma pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak keluar tuh. Cara berikutnya bisa pakai Google Translate, bisa ngomong, nanti kan keluar tinggal ambil datanya. Right, ada lagi pertanyaan? Kita masih ada beberapa saat lagi waktunya. Oh ya, gimana nilai aman ya? Nggak terlalu jelek-jelek amat kan? Ada yang mau protes? Kalau ada yang protes ngomong di pribadi juga boleh. Silahkan bertanya. Saya nanti sampaikan. Saya akan jelaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Nggak ada? Belum Pak, masih mencoba memahami. Oke, kalau nggak ada, itu aja sih sebetulnya dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan berikutnya, nanti silakan chat saja, nggak masalah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih malam ini. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetap jaga kesehatan loh ya. Lagi rame-ramenya sekarang. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.